Baik, terima kasih. Kami dari grup 5 akan membawakan presentasi tentang chapter 8, yakni Enterprise Business System, yang akan kita diskusikan di pertemuan hari Rabu 5 April 2021. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa section dan pembawa section tersebut. Di section pertama itu mengenai tentang CRM yang akan dibawakan oleh Delisa Clarissa Lasut. Kemudian section kedua itu mengenai tentang ERP yang akan dibawakan oleh Arwin Toloh Pangaila. Dan terakhir di section ketiga itu mengenai tentang SCM yang akan dibawakan oleh Henry Daniel Oliver Tangkuman. Dan saya sendiri akan menambahkan beberapa figur penjelasannya yang mungkin belum sempat dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain. Dan saya mengambil kasus tentang ERP pada chapter 8 ini. Nah, apa aja sih learning objective yang ada di chapter 8? Nah, setelah membaca dan mempelajari bab ini, kita diharapkan mampu untuk, pertama, mengidentifikasi dan dapat memberikan contoh untuk mengilustrasikan kembali aspek-aspek. Ada Customer Relationship Management, ada Enterprise Resource Management, dan Supply Chain Management Systems. Yang termasuk diantaranya ada Business Process Supported, kemudian Customer and Business Value Provided, serta Potential Challenges and Trends. Dan yang kedua, mengerti pentingnya mengelola di level enterprise atau perusahaan untuk mencapai efisiensi maksimum dan manfaatnya. Nah, kita akan masuk ke presentasi di section pertama, yakni Customer Relationship Management, The Business Focus, yang akan dibawakan oleh Delisa Clarissa Lasut. Silahkan. CRM atau Customer Relationship Management itu merupakan strategi bisnis untuk mengelola seluruh hubungan pelanggan melibatkan dua tujuan terkait. Nah, yaitu yang pertama untuk menyediakan organisasi atau perusahaan dan semua karyawan yang berhadapan dengan pelanggan dengan secara satu. Nah, setelah itu yang kedua itu yaitu untuk menyediakan pelanggan dengan satu tampilan lengkap organisasi atau perusahaan dan saluran yang diperluas. Nah, itulah mengapa perusahaan beralih ke CRM untuk meningkatkan fokus pelanggan mereka. Nah, CRM menggunakan teknologi informasi untuk membuat lintas fungsi sistem perusahaan yang mengintegrasikan dan mengotomatiskan banyak proses pelayanan pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan yang berinteraksi dengan pelanggan perusahaan. Nah, sistem CRM juga membuat kerangka kerja TI dari perangkat lunak dan database yang mendukung web, mengintegrasikan proses ini dengan operasi bisnis perusahaan lainnya. Nah, setelah itu sistem CRM mencakup modul perangkat lunak yang menyediakan alat yang memungkinkan bisnis dan karyawannya untuk memberikan layanan yang cepat, nyaman, dan dapat diandalkan. Nah, setelah itu ada banyak manfaat bisnis yang potensial dari CRM. Nah, misalnya itu yang pertama, CRM memungkinkan bisnis untuk mengidentifikasi dan menargetkan target terbaiknya yang dalam artian mereka yang paling menguntungkan bagi bisnis perusahaan. Nah, sehingga mereka dapat dipertahankan menjadi pelanggan seumur hidup untuk layanan yang lebih besar dan lebih menguntungkan pastinya. Nah, setelah itu yang kedua, CRM juga dapat melacak atau tracking ketika pelanggan menghubungi perusahaan hingga permasalahan atau saran atau kritik pelanggan itu dapat diselesaikan atau diterima dengan baik. Nah, setelah itu yang ketiga, selain itu CRM dapat memungkinkan perusahaan untuk memberikan experience pelanggan yang konsisten serta layanan atau dukungan
yang unggul di semua titik yang dipilih pelanggan atau customer. Nah, setelah itu, semua manfaat itu tentunya memberikan strategi nilai bisnis bagi perusahaan dan nilai bagi customer, utama bagi customer itu sendiri. Setelah itu, manfaat bisnis dari manajemen hubungan pelanggan tidak dijamin dan sebaliknya terbukti sulit dipahami di banyak perusahaan. Nah, setelah itu, dalam laporan penelitian lain, 20% bisnis yang disurvei melaporkan bahwa implementasi CRM sebenarnya telah rusak sejak lama hubungan konsumen. Nah, selanjutnya dalam survei kepuasan manajemen senior dengan 25 alat manajemen, bahkan CRM berada di peringkat paling bawah dalam hal kepuasan pengguna, meskipun 72% berharap sistem CRM segera diimplementasikan. Nah, sebab umum mengapa sistem CRM gagal meliputi yang pertama kurangnya sponsor dari manajemen atas atau senior. Yang kedua itu adanya perubahan manajemen yang tidak dapat diperpanjang. Nah, setelah itu yang ketiga kurangnya atau buruknya integrasi antara CRM dan inti dari sistem bisnis yang ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar dari figur ini yang berisi ada marketing and fulfillment, lalu customer service and support, lalu kemudian ada retention and loyalty programs, contact and account management, ada sales di situ, cross dan upsells, kemudian ada fax, email, di tengahnya itu ada telepon, web, lalu ada prospect or customer. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang inti. Kemudian ini materinya juga sudah ada di buku, bisa dilihat. Kemudian saya di sini akan menjelaskan ada 3 sesuai di gambar, yaitu adalah marketing and fulfillment, lalu customer service and support, dan terakhir adalah retention and loyalty programs. Ada 3 inti. Oke, di marketing and fulfillment itu sistem CRM ini yang saya pahami itu membantu profesional pemasaran menyelesaikan kayak campaign pemasaran langsung dengan mengotomatiskan tugas-tugas seperti prospek yang memenuhi syarat untuk pemasaran bertarget dan penjadwalan, kemudian untuk mengelola prospek dan data pelanggan, kemudian respon pelanggan juga itu direkam pada database CRM, dan menganalisis nilai pelanggan dan bisnis dari kampanye pemasaran langsung perusahaan. Nah, CRM ini juga membantu dalam pemenuhan prospek dan tanggapan dan permintaan pelanggan dengan cepat. Seperti itu bisa berupa menjadwalkan kontak penjualan, kemudian hasil itu mereka memberikan informasi yang sesuai tentang produk dan layanan mereka sambil menangkap informasi yang relevan untuk database CRM. Nah, itu marketing and fulfillment. Jadi ini lebih ke marketing dan terhadap respon customer sendiri. Kemudian di gambar itu juga ada yang namanya customer service and support. Nah, sistem CRM ini memberikan perwakilan layanan alat software ini dan akses real time ke database pelanggan umum yang dibagikan oleh profesional penjualan tentunya dan pemasaran. Lalu CRM ini membantu manajer service pelanggan itu untuk membuat, menetapkan, mengelola permintaan pelayanan oleh pelanggan. Lalu software pusat panggilan itu mekanismenya ya, itu merutekan panggilan ke agen support pelanggan berdasarkan keahlian mereka masing-masing begitu. Dan otoritas
untuk menangani jenis permintaan layanan tertentu. Nah, software help desk itu sangat membantu perwakilan customer service, untuk membantu pelanggan yang mengalami masalah dengan produk atau layanan, lalu memberikan data layanan yang relevan dan saran untuk menyelesaikan masalah. Lalu di customer service and support ini, customer service itu memberikan solusi di sistem CRM ini. Lalu layanan mandiri berbasis web memungkinkan pelanggan mengakses informasi dukungan yang dipersonalisasi dengan mudah di situs web perusahaan. Sementara itu mereka pilihan untuk menerima bantuan lebih lanjut secara online atau melalui telepon dari personal layanan pelanggan. Nah, di bagian ini seperti contoh kita ambil ilustrasi untuk FAQ atau FAQ yang frequently asked question. Nah, itu kan biasanya kayak seperti aplikasi apa begitu, lalu di webnya ada semacam FAQ begitu, permasalahan orang-orang yang ada yang mereka sampaikan, lalu perusahaan itu akan memposting masalah-masalah tersebut di bagian itu, sehingga orang lain yang mengalami permasalahan yang sama dapat melihat kategori-kategori yang ada sesuai masalah yang dialami. Jadi akan mengalami cepatnya penanganan mandiri seperti tadi. Tapi misalnya penanganan mandiri tersebut tidak berjalan dengan baik, lalu di situ bisa menerima bantuan lebih lanjut melalui online atau telepon dari personal customer ke perusahaan. Nah, lalu di sini ini yang menurut saya penting, yaitu adalah di gambar tersebut ada yang namanya retention and loyalty programs. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di materi di buku, di sini kita disuruh mempertimbangkan hal-hal ini sebelum bisa mendefinisikan apa gunanya, apa itu retention and loyalty programs. Kita disuruh mempertimbangkan hal ini. Pertama, coba dipikirkan kalau pelanggan yang tidak puas pada umumnya akan memberitahu 8 hingga 10 orang tentang pengalamannya. Kemudian, sebuah perusahaan dapat meningkatkan keuntungan 85% dengan meningkatkan retensi pelanggan tahunannya hanya sebesar 5%. Kemudian, peluang menjual produk ke pelanggan baru ada 15%. Sedangkan peluang menjual produk ke pelanggan yang sudah ada adalah 50%. Nah, bisa lihat kan perbandingan itu, dia kayak memberikan pertimbangan coba. Baru nanti kita dapat menyimpulkan apa yang dia maksud. Kemudian 70% pelanggan yang mengeluh akan berbisnis dengan perusahaan sekali lagi jika itu menangani masalah layanan dengan cepat dan tepat. Nah, jadi di sistem ini, itulah mengapa meningkatkan dan mengoptimalisasi retensi dan loyalitas pelanggan itu adalah strategi bisnis utama, core, dan tujuan utama dalam sistem CRM ini sebetulnya. Lalu sistem CRM ini mencoba membantu perusahaan mengidentifikasi, memberikan penghargaan, memasarkan kepada pelanggan mereka yang paling setia dan menguntungkan. Lalu software analytic CRM ini juga mencakup alat penambangan data atau data mining kalau kita bisa sebut, dan software pemasaran analitik lainnya. Sedangkan basis data CRM sendiri itu terdiri dari warehouse data pelanggan, data pelanggan maksudnya, dan ada data mart CRM. Alat-alat ini tuh digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan yang menguntungkan dan setia, dan untuk mengarahkan dan pastinya mengevaluasi pemasaran. Itu penting sekali. Dia itu mengevaluasi pemasaran yang bertarget dan program pemasaran hubungan perusahaan terhadap mereka. Nah, lalu di gambar berikutnya,
figure berikutnya itu adalah contoh bagian dari format laporan berbasis web yang diusulkan untuk mengevaluasi kinerja retensi pelanggan dari perusahaan ini, Charles Schwab and CO. Nah, di situ ada customer retention kan, bisa dilihat di situ. Ada customer experience, ada customer spending. Nah, ini memang perlu sekali untuk format ini untuk mengevaluasi kinerja dari retention customer itu. Lalu di sini bisa dilihat ada navigation, performa, operasi, dan lingkungan. Di sini semua data-data ini sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana untuk manajer melakukan strategi untuk kedepannya dalam memelihara customer yang atau pelanggan yang sudah ada, dan kalau perlu maksudnya memang memelihara customer itu untuk tetap terhubung dan tetap bisa dibilang tetap terpelihara untuk menggunakan produk dari perusahaan itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan gambar berikut. Di sini itu ada tiga fase CRM. Pertama, di situ ada gambar di customer life cycle. Di situ ada acquire, enhance, dan retain. Nah, saya akan menjelaskan tiga fase ini. Ini tiga fasenya. Pertama, acquire, atau bisa disebut bahasa Indonesia itu memperoleh. Lalu di acquire ini tuh maksudnya itu begini, sebuah bisnis itu tergantung pada software dan database CRM. Ini kita ngomong CRM untuk membantunya memperoleh new customer dengan melakukan pekerjaan yang unggul dalam manajemen kontak ya pertama, lalu pencarian prospek penjualan, kemudian pemasaran langsung, dan pemenuhan. Nah, tujuan dari fungsi acquire ini yang memperoleh fungsi CRM ini adalah untuk membantu pelanggan memahami nilai produk unggulan yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi pelanggan itu memperoleh dan memahami produk unggulan yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian enhance ini atau meningkatkan ya manajemen akun CRM yang mendukung web serta alat layanan dan dukungan pelanggan atau customer, membantu menjaga kepuasan customer dengan mendukung layanan yang unggul dari tim marketing misalnya, tim sales, dan spesialis layanan dan mitra bisnis yang responsif. Selain itu, otomasi tenaga penjualan CRM dan pemasaran langsung serta alat pemenuhan membantu perusahaan untuk melakukan cross-selling dan upsell. Nah, itu yang ada yang di tengah gambar itu, cross-sell dan upsell. Bukan gambar yang ini, yang oh ya di sini ada, tapi yang di gambar yang sebelumnya itu yang di tengah-tengah kalau nggak salah ada deh, itu cross-sell dan upsell. Nah, sehingga enhance ini itu dapat meningkatkan profitabilitas mereka terhadap bisnis. Lalu nilai yang dirasakan pelanggan adalah kenyamanan one stop shopping dengan harga yang menarik. Jadi misalnya kalian lihat di Shopee mungkin ada flash sale begitu, pokoknya banyak lah kayak diskon. Jadi kayak tanpa adanya hambatan yang membuat customer itu belanja lagi, terus ada diskon juga biasanya, contoh Shopee sale atau flash sale segala macam, terus ada fitur-fitur yang ditawarkan, jadi langsung gampang sekali mau beli apapun. Jadi disinilah istilah one stop shopping yang ada pada enhance ini dengan harga yang menarik. Lalu kemudian di fase ketiga itu ada retain, itu menahan. Nah, kembali lagi kita selalu membahas di CRM ini adalah basis data.
software dan basis data CRM, pasti itu dua itu, karena mereka memang sangat berhubungan di situ. Nah, software dan basis data analitik CRM ini membantu perusahaan secara proaktif, kemudian mengidentifikasi dan memberi penghargaan kepada pelanggannya yang paling setia dan menguntungkan lagi, untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis mereka melalui program pemasaran dan pemasaran hubungan yang ditargetkan. Nilai yang dirasakan pelanggan adalah dari hubungan bisnis yang dipersonalisasi dengan perusahaan mereka. Di sini retain ini klase ketiga. Jadi bagaimana perusahaan itu untuk proaktif gitu, mengidentifikasi, lalu memberikan penghargaan. Jadi sehingga customer itu kayak mereka itu kayak merasa dinotis gitu sama perusahaan, apa keluhan mereka, kritik, saran. Jadi sehingga customer ini akan bertahan di perusahaan itu dan akan menjadi pelanggan yang loyalty customer lah, yang setia begitu. Nah, kemudian di gambar berikutnya saya akan menjelaskan tentang ada di sini tipe-tipe CRM, lalu di dalamnya ada business value-nya juga. Di sini ada operational CRM, ada analytical CRM, ada collaborative CRM, kemudian ada portal based CRM. Nah, aplikasi CRM dan gambar tersebut juga menguraikan beberapa kemampuan produk software CRM. Nah, sebagian besar bisnis itu dimulai dengan sistem CRM operasional. Oh ya, sebelumnya gambar ini itu bisa dibilang dibilang di buku itu trennya. Jadi beberapa perusahaan memakai tipe-tipe CRM ini. Perusahaan yang di luar sana rata-rata memakai tipe CRM ini. Seenggaknya adalah salah satu yang kalian misalnya jika kalian survei perusahaan mana menggunakan CRM tipe apa, nah kemungkinan itu salah satu pasti ada. Makanya disebut itu trennya. Oke, kita tadi lanjut di operasional CRM ya, atau sistem CRM operasional. Jadi dia itu seperti otomatisasi tenaga penjualan dan pusat layanan pelanggan. Kemudian aplikasi, ada namanya aplikasi CRM analytical CRM atau analitis aplikasi CRM analitis. Ini tuh diterapkan itu dengan menggunakan beberapa alat pemasaran analitik seperti data mining untuk mengekstrak data penting tentang customer dan prospek untuk campaign pemasaran yang akan ditargetkan selanjutnya. Kemudian beralih ke sistem CRM kolaboratif. Nah, di sini itu untuk melibatkan mitra bisnis dan pelanggan dalam layanan masyarakat, dalam layanan pelanggan yang kolaboratif. Ini tuh termasuk sistem untuk layanan mandiri dan umpan dan feedback pelanggan, serta sistem partner relationship management atau kita bisa sebut PRM. Ini partner relationship management yang di dalamnya itu ada di dalam kolaboratif CRM tersebut. Lalu aplikasi PRM ini, nah saya akan menjelaskan dengan singkat ya, apa itu aplikasi PRM itu dan penerapannya bagaimana. Nah, aplikasi PRM ini menerapkan banyak alat yang sama yang digunakan dalam sistem CRM untuk meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dan mitra bisnisnya, seperti distributor dan dealer. Nah, itu gunanya untuk mengkoordinasikan dan mengoptimalkan penjualan dan layanan kepada pelanggan di semua channel pemasaran. Akhirnya, banyak bisnis yang membangun portal CRM berbasis web, intranet, extranet sebagai gerbang umum untuk berbagai tingkat akses ke semua informasi pelanggan serta alat CRM operasional, analitis, dan kolaboratif tadi itu untuk pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Ini juga dibahas yang kemarin
seperti Salesforce Automation. Jadi di sini memang secara real time lah mengoptimalkan. Sebenarnya tujuannya semua itu menurut saya itu tentang mengoptimalkan penjualan, mengefisiensikan waktu, mempermudah karyawan dalam melakukan tugasnya, mempermudah kerjasama antar internal begitu. Jadi intinya untuk mengoptimalkan secara maksimal lah CRM ini sesuai kepentingan perusahaan. Jadi kita akan kemudian melanjutkan ke section kedua. Oke, sebelum kita masuk section kedua yang akan dibahas oleh rekan saya Arwin Tolo Pangaila tentang Enterprise Resource Planning (ERP), yaitu adalah the business backbone. Ini menarik untuk dibahas ERP ini. Sebelumnya, untuk masuk ke ERP, saya akan membahas jawaban uraian saya tentang real case yang ada di buku yang ada 4 nomor. Nah, di nomor pertama itu bisa kita lihat nomor 1, yaitu bertanya mengapa customisasi ERP itu menyebabkan begitu banyak membuat sakit kepala atau kompleks lah, kita bisa sebut kompleks ketika saatnya untuk melakukan upgrade. Nah, ini kita membahas real case-nya yang saya sudah baca. Jadi pertanyaan ini tuh kenapa customisasi ERP ini akan kompleks kalau upgrade, begitu singkatnya. Nah, jadi jawaban saya adalah peningkatan mungkin itu bertentangan dengan kustomisasi. Sekali lagi, peningkatan mungkin bertentangan dengan kustomisasi. Nah, organisasi atau perusahaan kemudian dihadapkan pada pilihan untuk membuat perangkat lunak mereka atau software mereka yang telah disesuaikan sebelumnya, lalu mengabaikan peningkatan atau membayar untuk mengakomodasi kembali penyesuaian untuk meningkatkan. Jadi begini, kan kemarin Sir ada ERP itu banyak sekali bisa masuk fitur inilah, function ini banyak. Jadi customisasi ERP memang itu kompleks sekali, yang ini berhubungan sama itu, banyak berhubungan lah. Nah, di situ tuh kalau misalnya customisasi ERP di buku saya baca, jika mau melakukan upgrade, nah kemungkinan itu ada function ERP atau function sistem di dalam ERP itu akan dihilangkan karena mau upgrade, kan mau menambah mungkin atau apa. Jadi akan di track lagi mana fitur-fitur yang tidak terpakai di ERP untuk melakukan peningkatan upgrade. Makanya ini sangat inilah alasan kenapa di sini di soal membuat sakit kepala begitu. Jadi artinya kompleks sekali untuk melakukan upgrade ERP. Lalu pertanyaan yang kedua itu, mengapa ini sistem ini tuh disesuaikan? Untuk apa sih ERP disesuaikan? Nah, pertama, sistem ERP lama itu tidak memiliki fleksibilitas, dan manajer itu percaya bahwa lebih sederhana
untuk menyesuaikan sistem ERP ini lebih sederhana. Padahal sebenarnya kompleks sebetulnya. Tapi sebenarnya mereka percaya, sekali lagi mereka percaya bahwa lebih sederhana menyesuaikan perangkat lunak atau software atau sistem ERP ini daripada dia memodifikasi praktik bisnisnya. Jadi mendingan dia customisasi itu ERP atau sistem begitu daripada dia harus mengubah cara praktik bisnisnya, cara menjualnya dan segala macam secara real begitu. Dia mendingan sistemnya yang mengikuti alur praktik bisnisnya dia. Jadi disesuaikan. Jadi bukan praktik bisnis yang mengikuti ERP misalnya. Malah sebaliknya, ERP itu ya mengikuti praktik bisnis yang perusahaan jalankan itu bagaimana. Lalu yang nomor 3, di sini ada pertanyaan gitu. Memotong pembayaran langsung ke vendor ERP mungkin tidak dapat dilakukan untuk perusahaan kecil tanpa sumber daya internal yang dimiliki organisasi besar. Nah, ini lagi ngomong perusahaan kecil. Lalu pertanyaannya, apakah mereka akan diberikan keringanan lah oleh penyedia software? Lalu alternatif lain apa yang dimiliki perusahaan kecil? Berikan beberapa rekomendasi. Nah, kalau dibilang mereka akan diberikan keringanan, ya pasti. Dan alternatifnya yakni itu pertama menggantikan sistem ERP, lalu mendapatkan keahlian in-house, lalu lanjutkan membayar konsultan untuk mendapatkan dukungan jika tidak adanya peningkatan. Jadi ya bisa membayar konsultan lah. Misalnya seandainya jika ada peningkatan, kita sudah melakukan solusi ini, solusi itu, solusi ini, bisa tidak ada peningkatan ya harus sewa konsultan untuk mendapatkan masukan-masukan atau rekomendasi yang pas untuk perusahaan kita. Lalu yang terakhir, alternatifnya yang keempat, itu adalah menerima stagnasi dari sistem yang matang dan stabil. Oke, soal berikut nomor 4. Di sini pembahasan yang di atas itu tentang Kenamental CIO. Nah, dia itu ada suatu part mereka mengatakan atau mengeluh bahwa mereka itu tidak membayar perawatan apapun. Nah, menurut Anda siapa yang bertanggung jawab atas keadaan itu? Kenamental CIO atau maksud perusahaan Kenamental atau vendor ERP? Jadi siapa yang salah ini? Vendor ERP atau Kenamental? Jadi ada masalah karena ada masalah, tapi vendornya nggak tahu ada bagaimana komunikasinya sehingga Kenamental CIO tidak membayar perawatan apapun. Dan itu yang bertanggung jawab siapa begitu. Nah, ketika sistem software ini dikembangkan, sistem ERP ini dikembangkan, mereka selalu ada dalam proses itu untuk menjadi lebih canggih, di mana pembeli membayar biaya berkala. Nah, ERP itu adalah merupakan aplikasi yang berkaitan dengan bagaimana sumber daya itu direncanakan dalam suatu organisasi. Nah, karena peningkatan perbaikan dalam proses organisasi itu sebagai hasil dari penelitian yang berlangsung di bidang bisnis, ERP juga melakukan pembaruan terus. Nah, Kenamental ini itu membayar biaya pemeliharaan yang juga membawa peningkatan pada sistem ERP mereka. Jadi saya pikir ya, Kenamental itu sangat bergantung pada peningkatan otomatis oleh vendor dan tidak memberikan perhatian yang cukup pada fleksibilitas sistem yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan sistem ERP mereka sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Nah, inilah alasan utama ketidakpuasan dari Kenamental itu. Jika mereka telah menugaskan anggota staf mereka untuk mempelajari operasi sistem ERP, mereka mungkin memiliki lebih sedikit masalah dengan sistem dan bisa berakhir sebagai pelanggan yang puas lah. Mereka bisa saja meminta bantuan dari vendor ERP mereka untuk lebih memahami sistem. Nah, saya ingat
Em, memang terkadang perusahaan itu ada vendornya sendiri, mungkin ada yang developer yang membuatkan. Jadi ada beberapa perusahaan tidak mempunyai IT develop begitu di perusahaan itu sendiri, dan dia mau nggak mau harus memakai vendor dari luar. Nah terkadang eh, misalnya kita memasang sistem ERP yang telah dibuat oleh jasa vendor ERP, lalu kita hmm, kayak tidak mau tahu begitu. Itu perusahaan itu tidak mau tahu, saya butuh ini, tapi tidak melibatkan karyawan untuk mau mengerti sistem operasi tersebut, sistem ERP tersebut. Nah ketika ada masalah, selalu pasti akan tergantung sama vendor ERP tersebut. Jadi eh, em, kayak kurang efektif begitu. Maksudnya seharusnya kalau misalnya ada software ERP yang masuk ke dalam perusahaan, yang jelas karyawan yang berkaitan langsung dengan sistem ERP tersebut sebenarnya dia harus diberikan training, dan kalau perlu diberikan pelajaran tentang ERP itu secara berkala. Dan di sini pasti tanya, jadi siapa yang bertanggung jawab atas keadaan itu, Kenamental atau vendor ERP? Dan saya percaya itu dua-duanya. Saya percaya bahwa baik Kenamental atau vendor ERP itu bertanggung jawab atas keadaan ini. Nah, Kenamental itu mengklaim bahwa yang tadi di soal, dia bilang tidak membayar apa-apa, tetapi vendor ERP memberikan layanan mereka kepada Kenamental. Hanya saja, layanan yang mereka terima tidak sepenuhnya memuaskan keinginan mereka. Dalam hal ini, harusnya itu Kenamental itu membuat daftar jenis layanan apa yang ingin mereka terima sebelum mereka memulai dengan bekerja sama dengan vendor ERP. Nah, jadi misalnya perusahaan itu jangan ikut-ikut masih terima-terima terus. Misalnya vendor ERP itu ada fitur ini, dia cuma ikut-ikut atau apa. Jadi memang harus dikomunikasikan apa yang perusahaan ini mau, dan perusahaan ini mau bukan cuman kayak oh kira-kira ini bagus terus langsung dibicarakan begitu, enggak. Maksudnya harus ada pertimbangan, lalu ada listnya, sehingga vendor ERP itu bisa tahu apa yang kita butuhkan begitu. Jadi atau enggak, vendor ERP itu dari awal harusnya memberitahu perusahaan Kenamental bahwa mereka tidak dapat menyediakan layanan itu. Nah ketika perusahaan Kenamental hanya menghentikan pembayaran, itu tidak adil lah bagi vendor ERP. Karena jika Anda telah memiliki perjanjian sebelumnya atau kontrak, itu Anda tidak boleh hanya menghentikan semua pembayaran atau hanya menghentikan hubungan yang telah berlanjut selama bertahun-tahun. Terkadang lebih baik menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik daripada mencoba berjuang untuk menyelesaikan. Jadi mungkin itu yang case yang kita bahas sesuai soal, ada 4 nomor. Lalu kita akan masuk mengenai mungkin dari tadi ada pertanyaan tentang ERP segala macam, dan detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arwin Tolo Pangaila. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke dalam section yang kedua. Nah, di slide selanjutnya, apa itu ERP? Nah, ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan fungsional sistem yang digerakkan oleh rangkaian modul software yang terintegrasi yang mendukung proses bisnis internal, dasar dari sebuah perusahaan atau core. Misalnya, perangkat lunak ERP untuk perusahaan manufaktur biasanya memproses data dari dan melacak status penjualan, inventaris, pengiriman, dan pembuatan faktur, serta peramalan kebutuhan bahan baku dan sumber daya manusia. Nah, di slide selanjutnya, gambar di bawah ini menunjukkan komponen-komponen dari aplikasi yang penting dari sebuah perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, yang pertama adalah customer dan juga employee, atau pelanggan dan karyawan. Nah, ini adalah hal yang penting karena suatu perusahaan memerlukan karyawan yang dapat membantu
menjalankan usaha tersebut, dan juga pelanggan untuk menggunakan atau membeli sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, berikutnya ada production planning atau perencanaan produksi. Dalam hal ini, suatu perusahaan perlu untuk merencanakan bagaimana mereka akan membuat dan menghasilkan barang yang perusahaan mereka inginkan nantinya. Nah, berikutnya adalah memiliki logistik yang terintegrasi dengan baik agar di perusahaan tersebut dapat merencanakan dan bekerja sama dengan baik dalam setiap hal yang termasuk dalam kategori logistik tersebut. Nah, yang selanjutnya ada accounting and finance. Nah, dalam sebuah perusahaan tentunya kita harus memiliki karyawan yang mengurus tentang keuangan, karena itu adalah salah satu dasar dari suatu perusahaan. Jika kita tidak dapat mengolah keuangan perusahaan dengan benar, tidak butuh waktu lama suatu perusahaan tersebut dapat sukses ke depannya. Yang berikutnya ada human resource atau sumber daya manusia. Ini juga adalah salah satu hal yang penting dalam suatu perusahaan untuk dapat mengoperasikan setiap hal dengan optimal. Nah, berikutnya ada sales distribution dan order management. Suatu perusahaan harus memiliki penjualan yang jelas yang didistribusikan ke orang lain, yang semuanya itu diatur setiap pesanan-pesanan yang ada. Nah, di slide berikutnya ini adalah beberapa aliran proses bisnis dan arus informasi pelanggan dan pemasok yang didukung oleh sistem ERP. Nah, yang pertama di situ ada customer order yang dicatat atau disimpan di dalam order capture proses yang dilanjutkan ke planning proses yang mengambil customer forecast untuk membantu membuat keputusan dalam perencanaan nantinya, dilanjutkan juga ke forecast requirement yang mengambil syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan. Yang setelah selesai di planning proses, maka akan dilanjutkan ke procurement proses atau ke manufacturing proses. Ketika ke manufacturing proses, maka akan mengambil manufacturing material untuk bahan-bahan yang akan digunakan nantinya, kemudian diteruskan ke order fulfillment proses, dan kemudian ke proses pengantaran atau delivered proses. Nah, di slide selanjutnya, ini menggambarkan proses yang didukung oleh sistem ERP yang dipasang oleh perusahaan Colgate-Palmolive. Pada gambar di atas sudah diatur setiap bagian akan diatur oleh siapa, seperti demand planning oleh purchasing and account payable, sampai ke order entry yang dikerjakan oleh bagian distribution and account receivable. Nah, di slide selanjutnya itu ada benefit and challenge of ERP. Nah, ERP dapat menghasilkan keuntungan bisnis yang signifikan bagi perusahaan, dan nilai bisnis dalam penggunaan ERP ada dalam beberapa cara, yaitu yang pertama kualitas dan efisiensi. ERP menciptakan kerangka kerja untuk mengintegrasi dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang menghasilkan peningkatan kualitas yang signifikan dan efisiensi, layanan pelanggan, produksi, dan distribusi. Yang kedua ada penurunan biaya. Nah, banyak perusahaan melaporkan pengurangan yang signifikan dalam biaya pemrosesan transaksi dan perangkat keras, perangkat lunak, dan staf pendukung TI dibandingkan dengan sistem lama yang tidak terintegrasi yang digantikan oleh sistem ERP yang baru mereka. Selanjutnya ada pendukung keputusan. ERP memberikan informasi cross-fungsional penting tentang kinerja bisnis kepada para manajer dengan cepat untuk secara signifikan, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik secara tepat waktu di seluruh perusahaan bisnis atau enterprise. Yang berikutnya adalah ketangkasan perusahaan. Menerapkan sistem ERP memecah bagian-bagian pada departemen dan fungsional dari proses bisnis, sistem informasi, dan sumber informasi, sehingga dapat membuat lebih fleksibel struktur organisasi, tanggung jawab manajerial, bahkan peran kerja atau job desk yang akan bersifat perusahaan yang adaptif. Nah, di slide selanjutnya ini adalah contoh gambaran pengeluaran yang kita butuhkan untuk menerapkan sistem ERP yang baru. Nah, perhatikan bahwa biaya perangkat keras dan perangkat lunak di situ adalah sebagian kecil dari biaya total, dan itu biaya pengembangan proses bisnis baru atau rekayasa ulang, dan mempersiapkan karyawan untuk sistem baru, pelatihan, dan manajemen perubahan merupakan sebagian besar dari penerapan sistem ERP yang baru. Nah, untuk slide selanjutnya, cause ERP failures. Apa penyebab utama kegagalan dalam proyek ERP?
Di banyak kasus, manajer dan profesional IT dari perusahaan-perusahaan meremehkan kompleksitas perencanaan pengembangan dan pelatihan yang diperlukan untuk mempersiapkan sistem ERP baru yang akan mengubah proses bisnis dan sistem informasi mereka secara radikal dan kompleks. Kegagalan untuk melibatkan karyawan yang terkena dampak dalam fase perencanaan dan pengembangan dan untuk mengubah program manajemen atau mencoba melakukan terlalu banyak hal terlalu cepat dalam proses konversi adalah penyebab khas dari proyek ERP yang gagal. Nah, di slide selanjutnya digambarkan ini menunjukkan tren evolusi dari aplikasi ERP. Pertama, paket perangkat lunak ERP yang menjadi andalan penerapan ERP di tahun 1990-an dan sering dikritik karena tidak fleksibel. Secara bertahap telah dimodifikasi menjadi produk yang lebih fleksibel. Perusahaan yang memasang sistem ERP vendor, perangkat lunak yang ditekan untuk mengadopsi arsitektur perangkat lunak yang lebih terbuka, fleksibel, dan berbasis standar. Hal ini membuat perangkat lunak lebih mudah diintegrasi dengan program aplikasi lain dan penggunaan bisnis, serta memudahkan untuk membuat modifikasi kecil yang sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Nah, sekian untuk section 2, sekarang yang akan dilanjutkan ke section 3. Terima kasih. What is SCM? SCM atau Supply Chain Management merupakan sistem cross-fungsional antar perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu mendukung dan mengelola hubungan antara beberapa proses bisnis utama perusahaan dan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnisnya. Tujuan SCM adalah untuk menciptakan jaringan hubungan bisnis atau rantai pasokan yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah untuk mendapatkan produk perusahaan dan dari konsep formula atau RM, lalu merambah ke market atau sales good. Siklus hidup rantai pasokan dan proses SCM fungsional yang mendukungnya. Ini juga menekankan beberapa banyak perusahaan saat ini yang merekayasa ulang proses rantai pasokan mereka. Dibantu oleh teknologi internet dan perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Misalnya, tuntutan lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini mendorong produsen untuk menggunakan intranet, extranet, dan portal web e-niaga untuk membantu merekayasa ulang hubungan mereka dengan pemasok, distributor, dan retailer. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya secara signifikan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan waktu siklus rantai pasokan mereka. Perangkat lunak SCM juga dapat membantu meningkatkan koordinasi antar perusahaan di antara pemain proses rantai pasokan. Hasilnya adalah jaringan distribusi dan saluran yang jauh lebih efektif di antara mitra bisnis. Baru selanjutnya, apa itu EDI? EDI atau Electronic Data Interchange adalah salah satu penggunaan paling awal dari teknologi informasi untuk manajemen supply chains. EDI melibatkan pertukaran elektronik dokumen transaksi bisnis melalui internet dan jaringan lain antara mitra perdagangan rantai pasokan atau organisasi dan pelanggan serta pemasok mereka. Data yang mewakili berbagai dokumen transaksi bisnis atau seperti pesanan, pembelian, faktur, permintaan kutipan, dan pemberitahuan pengiriman secara otomatis dipertukarkan antar komputer menggunakan format pesan dokumen standar. Biasanya, perangkat lunak EDI digunakan untuk mengkonversi format dokumen perusahaan sendiri ke dalam format EDI standar seperti yang ditentukan oleh berbagai industri dan protokol internasional. Jadi, EDI adalah contoh otomatisasi hampir lengkap dari proses rantai pasokan e-niaga.
EDI melalui internet menggunakan jaringan pribadi virtual yang aman adalah aplikasi e-commerce business to business yang sedang berkembang. Data transaksi yang diformat dikirim melalui tautan jaringan langsung antara komputer tanpa dokumen kertas atau campur tangan manusia. Baru di gambar 8.16 ada contoh tipikal aktivitas pertukaran data elektronik. Di gambar 8.17 ada tujuan dan hasil dari manajemen rantai pasokan dicapai untuk bisnis dengan bantuan sistem informasi SCM antar perusahaan. 3 tingkat teratas pada gambar 8.17 menunjukkan tujuan dan hasil strategis, taktis, dan operasional dari perencanaan SCM yang kemudian dicapai oleh mitra bisnis dalam rantai pasokan pada tingkat pelaksanaan SCM. Peran teknologi informasi di SCM adalah untuk mendukung tujuan ini dengan sistem informasi antar perusahaan yang menghasilkan banyak hasil yang dibutuhkan bisnis untuk mengelola rantai pasokannya secara efektif. Baru gambar 8.18 ada fungsi manajemen rantai pasokan dan potensi manfaat yang ditawarkan oleh modul SCM dalam rangkaian perangkat lunak e-business MySAP. Misalnya contoh di supply chain design, dia bisa mengoptimalkan jaringan pemasok, pabrik, dan pusat distribusi. Baru misalnya di material management, dia bisa membagikan informasi inventaris dan pesanan pengadaan yang akurat, memastikan bahan yang diperlukan untuk produksi tersedia di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Baru juga dia bisa mengurangi pengeluaran bahan baku, biaya pengadaan, persediaan pengaman, dan persediaan bahan baku dan barang jadi. Baru benefits and challenges of SCM. Pengalaman dunia nyata dari hasil yang dijanjikan yang diuraikan dalam figur 8.18 menekankan manfaat bisnis utama yang dimungkinkan dengan sistem manajemen rantai pasokan yang efektif. Perusahaan tahu bahwa sistem SCM dapat memberi mereka manfaat bisnis utama seperti pemrosesan pesanan yang lebih cepat dan lebih akurat, penurunan tingkat persediaan, waktu yang lebih cepat ke pasar, biaya transaksi dan material yang lebih rendah, dan hubungan strategis dengan pemasok mereka. Semua manfaat SCM ini ditujukan untuk membantu perusahaan mencapai ketangkasan dan daya tanggap dalam memenuhi permintaan pelanggan dan kebutuhan mitra bisnisnya. Mengembangkan sistem SCM yang efektif telah terbukti menjadi aplikasi teknologi informasi yang kompleks dan sulit untuk operasi bisnis. Jadi pencapaian nilai bisnis dan nilai pelanggan serta tujuan manajemen rantai pasokan seperti yang diilustrasikan pada gambar 8.19 telah menjadi tantangan utama bagi sebagian besar perusahaan. Baru di gambar 8.20 digambarkan tren dalam penggunaan manajemen rantai pasokan saat ini sebagai 3 tahap yang mungkin dalam penerapan sistem SCM perusahaan. Pada tahap pertama, perusahaan berkonsentrasi pada peningkatan proses rantai pasokan internal dan proses eksternal, serta hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Situs web Eniaga dan beberapa mitra dagangnya menyediakan akses ke katalog daring dan informasi rantai
pasokan yang berguna karena mereka mendukung transaksi daring terbatas. Pada tahap yang kedua, perusahaan menyelesaikan aplikasi manajemen rantai pasokan yang substansial dengan menggunakan program perangkat lunak SCM terpilih secara internal serta secara eksternal melalui tautan intranet dan ekstranet di antara pemasok, distributor, pelanggan, dan mitra dagang lainnya. Perusahaan dalam tahap ini juga berkonsentrasi pada perluasan jaringan bisnis mitra dagang berkemampuan SCM yang mendukung web dalam rantai pasokan mereka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam memenuhi tujuan bisnis strategi mereka.